Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang jawab salam tadi sih. Perasaan adem banget jawab salam ini. Oi, ibu-ibu, oi, yang belum sini, oi, jawab salam. Menang banget. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bidzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala aydan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kendor lagi baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kudu digebrak we, dimampir mah baru rame ya. Yang jelas ibu-ibunya pada jauh banget, ngapain juga kan dari pasang nyampe sini kalau duduknya pergi ke sono. Majuannya apa majuan sini biar gua kelihatan. Hah? Udah pewe ada we jawabannya. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami'al Jauharah, Abah Endan beserta segenap para pengurus yang sama-sama kita hormati dan insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para guru-guru, para asatidz wal asatidzah. Masya Allah banyak hadir guru-guru kita dan guru saya pada kesempatan di malam hari ini. Namun mohon maaf guru sejak ta'zim tidak menyebutkan nama guru satu persatu, tapi dipastikan tidak mengurangi rasa hormat saya tentunya selaku muridnya. Yang terhormat kepada segenap aparatur pemerintah, sipil ataupun militernya. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak RW dan juga Bapak RT yang sama-sama dihormati dan juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bu, halo, hai. Ada ibu-ibunya, ada bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin sekalian, jamaah yang banyak hadir pada kesempatan di malam hari ini, yang sama-sama dihormati dan insya Allah mudah-mudahan kesemuanya kita dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teriring salam puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya, dengan wasilah inayah taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur,
Terlebih itu nikmat iman dan kurang kompak, nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan malam ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, kembali kita dapat bermusafahah, bersilaturahim di antara kita, di dalam rangka kita memperingati satu peringatan yang istimewa. Malam ini kembali kita hadir memperingati satu peringatan yang luar biasa, yaitu kita memperingati satu peringatan yang biasa kita sebut dengan kalimat ta'ziman wa takriman atas dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah malam ini kembali di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Jami Al. Ya, dia lupa apa nama masjidnya, namanya diem bayi ini. Oi, Masjid Jami Al Jauharah. Dia lupa apa nama masjidnya, jangan-jangan. Masya Allah, alhamdulillah malam ini kembali lagi kita peringati maulidnya, karena saya yakin semua kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang cinta, orang-orang yang sayang, yang mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat dilihat, ini dapat dibuktikan yang hadir dalam acara Maulid Al-Jauharah. Luar biasa membludak, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana tidak dikatakan membludak? Masya Allah, ini yang hadir ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya jawab kencengan biar suami kita denger yang laki-lakinya. Iya no hadir ibu-ibu naloba, bapak-bapaknya. Masya Allah, berarti ini banyak yang hadir, banyakkan ibu. Jangan kompak, ayo biar tambah kompak supaya kita dengar semuanya. Ini yang hadir ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya sedikit. Berarti yang hadir banyakkan ibu, yang hadir banyakkan ibu. Hidup ibu-ibu. Belum kompak, angkat tangannya. Semua yang merasa perempuan angkat tangannya. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, merdeka, takbir, serbu. Tiarap gak bakalan menang, kita ngelawan mama gak bakalan menang. Kenapa emang? Karena perempuan itu adalah makhluk paling kuat di dunia. Betul bu? Gimana nggak disebut makhluk paling kuat di dunia? Dia mah kalau bawa motor sen kanan belok kiri dia mah ngeselin banget. Mas, jangan tawa lu pelakunya lu. Masya Allah ya Rabbi, kalau nggak sen kanan sen kiri tapi beloknya ke kanan dia mah. Masya Allah ya Rabbi, ada nggak yang kayak begitu? Ada yang bawa motornya sen kanan belok kiri, ada. Yang sen kiri belok kanan, ada. Yang pakai kerudung warna apa? Masya Allah ya Rab. Yang jelas sukses panitia Abah dan bikin acara Maulid Al-Jauharah luar biasa, yang hadirnya banyak. Bahkan ini masjid segini gedenya, alhamdulillah di dalamnya kosong semua itu. Masya Allah ya Rab. Bicara peringatan Maulid, saya yakin di Al-Jauharah ini bukan kali pertama. Betul Pak? Bahasanya tahun kemarin Maulid, tahun sekarang Maulid, insya Allah panjang umur. Tahun depan ibu bapak yuk kita Maulid lagi, amin ya Rabbal Alamin. Karena dalam setiap peringatan yang kita adakan pasti ada banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Supaya ini peringatan betul-betul bisa menjadi hikmah bagi kita, maka harus ada tujuan yang ingin kita capai dari peringatan Maulid yang kita laksanakan. Insya. Singkat saja ibu bapak, peringatan Maulid yang kita laksanakan malam hari ini di Masjid Kebanggaan kita punya tujuan yang pertama adalah karena kita ingin mengingat, karena kita ingin mengetahui sejarah kelahiran dan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sekarang saya tanya ibunya, ayo ibu yang merasa ibu jawab. Nggak ada ini. Saya tanya ibu-ibunya yang merasa ibu-ibu jawab, termasuk bocah juga ikutan jawab. Bapak-bapaknya diam dulu, saya mau nanya ibu-ibunya dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya hari apa? Hah? Senin apa Senin? Lah saya nanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, jauh pakai bahasa mampir, Senin. Nanti di kalender bukan hari Rabu tapi Rebo, bukannya Kamis tapi jadi Kemis, begitu kali ya. Nabi lahir pada hari Senin, tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun, zamannya zaman. Nah loh, dia mentok namanya di Jumbai. Tahunnya tahun gajah, zamannya zaman. Lah lu dia bengong deh. Zamannya adalah zaman jahiliyah. Kenapa itu zaman dikatakan zaman jahiliyah, Bapak Ibu? Masya Allah, kita flashback dulu kepada sejarah, Pak. Itu zaman dikatakan zaman jahiliyah karena memang orang-orang yang hidup pada saat itu tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang hidup pada saat itu tidak bertauhid kepada Allah. Orang-orang yang hidup pada saat itu tidak mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, singkatnya zaman jahiliyah dirubah menjadi zaman yang terang benderang, bahkan dengan cahaya iman kita kepada Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita hadir di Masjid Al-Jauhar dalam peringatan Maulid, singkatnya karena kita punya iman. Betul, Bu? Hari ini kita hadir di Masjid Al-Jauharah karena kita punya Islam. Betul, Pak? Makanya ayo kita ucapkan kalimat syukur atas nikmat iman Islam yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Semua kita katakan Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihima min nikmah. Cukup dengan dua nikmat tadi, iman Islam adalah karunia nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Makanya ini kita punya iman dijaga dengan baik, karena ada bahasanya begini, dengan iman kita hidup, dengan iman kita berjuang, dan insya Allah dalam iman pula kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini iman paling penting, Pak. Kita punya rumah di perumahan Geria Cilengsi 5 ini. Ini rumah jadi kebanggaan kita. Ini rumah menjadi sesuatu yang menenangkan untuk kehidupan dunia kita. Tapi dipastikan rumah kita tinggalkan, kendaraan kita tinggalkan, atribut keduniawian kita akan kita tinggalkan. Lantas apa yang harus kita bawa? Bismillah, yang kita bawa adalah keimanan yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk dijaga imannya, karena iman inilah yang paling penting di saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, semua kita yang hadir ini pasti bakalan mati. Betul, Bu? Betul, Pak? Kalau saya tanya ibu-ibunya dulu, biar kompak lagi jawabnya, biar kagak ngantuk. Bu, saya tanya, ibu yakin nggak kalau ibu bakalan mati? Belum kompak. Ibu yakin nggak kalau ibu bakalan mati? Percaya nggak ibu bakalan mati? Hei bapak-bapak, alhamdulillah. Masya Allah ya, ya. Ibu yakin mati? Yakin. Percaya mati? Percaya. Bapak-bapak, alhamdulillah. Emang udah gue tungguin Ustaz. Insyaallah ya Rob. Tapi kan romannya kalau bicara mati bukan cuma milik ibu doang. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Yang namanya mati juga boleh jadi milik bapak. Coba sekarang kita dengerin suami kita mau bicara. Pak, jawab apa nakutin itu? Loh, Pak, jangan ngamuk atuh. Masalah sekarang saya tanya bapak, kalau saya tanya bapak yakin nggak kalau bapak bakalan mati? Percaya Pak kalau bapak juga bakalan mati? Percaya. Bapak udah yakin, bapak udah percaya. Ibu-ibu, alhamdulillah, alhamdulillah.
Itu ngomong-ngomong bininya siapa itu? Suwe wah. Kagak pakai aba-aba udah langsung alhamdulillah. Emang romannya gue juga udah pengen Ustaz, emang dia doang yang pengen juga gitu. Ya Allah ya Rabb, karena dua-duanya udah yakin, karena dua-duanya udah percaya. Sekarang saya nanya sama ibunya, Bu, karena dua-duanya udah yakin, dua-duanya udah percaya. Sekarang saya tanya, kalau suruh milih, mendingan ibunya duluan apa bapaknya duluan? Allahu Akbar. Siapa yang ngomong itu di belakang? Bapaknya. Emang rada-rada Pak bini kita kalau model kayak begini. Emang rada-rada, giliran aja dulu waktu awal-awal nikah bahasanya indah banget. Bang, buat apa aku hidup di dunia ini bang kalau tanpa ada dirimu di sisi bang? Bahkan ada puisinya, aku terbelenggu dalam rasa di hati yang selalu menggelora. Aku tak tahu harus bagaimana untuk hadapi ini semua. Bang, aku rindu padamu bang. Ngomong nang sitis ya. Ya Allah ya Rabbi, giliran suami udah mati mah bang, sayang mah sayang, cinta mah cinta. Ya tapi gimana dong abang udah mati duluan? Ya udah ya bang ya, abang lagi hidup di alam kubur, saya mau lagi hidup sama yang lain aja. Pantas di sindiran koma-koma, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Yo, pinteran dia orang ini. Masya Allah, emang ada begituannya, bener gak tuh? Iya, kalau nggak ada teng-teng-teng ini kagak enak itu. Masya Allah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Masya Allah. Makanya yuk Pak, yuk, sebelum kita kembali kepada Allah dan kita sadar akan kembali kepada Allah, ada yang harus kita selamatkan, nilai keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena dikatakan tamamun nikmah al-mautu alal imani wal islam, sempurnanya kita punya nikmat dari seluruh nikmat yang ada dan Allah berikan kepada kita adalah kembalinya kita kepada Allah. Mati kita dikatakan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya, ya Pak ya. Makanya bismillah, yuk beres maulid kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keimanan yang ada dan sudah Allah berikan kepada kita. Karena dipastikan nikmat iman adalah nikmat yang terbesar Allah berikan untuk kita semuanya. Insya Allah. Lebih daripada itu, zaman jahiliyah juga dikatakan zaman krisis akhlak, zaman krisis mental, terjadi yang disebut dengan dekadensi moral. Apa yang terjadi? Mohon maaf ibu harus saya sampaikan, Bu. Halo. Hai. Jamaah. Oh, pakai jamaah saudaranya. Ibu, saya kasih tahu, dulu wanita di zaman jahiliyah dihinakan. Betul? Dulu wanita di zaman jahiliyah, mohon maaf, dilecehkan. Dulu wanita di zaman jahiliyah dalam tanda kutip cuma dijadikan budak nafsu doang. Itu dulu wanita di zaman jahiliyah. Tapi sekarang wanita hebat. Sekarang wanita istiqomah. Yo, mentang-mentang lagi ngaji istiqomah ada. Sekarang wanita sudah istimewa. Sekarang wanita sudah luar biasa. Pertanyaannya ibu, siapa yang mengangkat harkat martabat derajat wanita? Tidak lain jawabannya adalah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terucap dari lisan Nabi yang begitu indah, terucap dari lisan Nabi yang begitu terpercaya, terucap dari lisan Nabi yang tidak pernah ada bohong di dalamnya. Makanya Nabi kita mendapatkan gelar blok sini al-amin, blok sini alhamdulillah. Nabi mendapatkan gelar alhamdulillah. Lah Nabi gelarnya alhamdulillah. Masya Allah. Nabi mendapatkan gelar al-amin.
Nabi mah lisannya nggak pernah bohong. Yang suka bohong mah, jawab, yang suka bohong mah kita. Lu kali dongeng kita baik, kapan jadiannya kita? Ya Masya Allah ya Rab. Yang suka bohong mah kita. Pertanyaan saya sekarang sama ibu, Bu, emang ibu-ibu suka bohong? Suka bohong? Bohongin siapa lu? Bohongin laki. Ternyata dia sekarang aku juga, Pak. Ternyata Bapak, saya pastikan malam hari ini dengan pengetahuan dan juga pendengaran yang saya dengar, bahwa Bapak adalah korban kebohongan istri. Jadi ini yang hadir ibu-ibunya adalah tukang bohongin suami. Masya Allah ya Rabb. Ya, Nabi lisannya gak pernah bohong. Yang suka bohong mah kita. Nabi terucap dari lisannya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Belum kompak, yang di sini bangun. Bangun. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Ibu, nggak ada ceritanya surga di bawah telapak kaki Bapak. Betul Pak? Betul Bu? Iya, Nabi mah Masya Allah lisannya nggak pernah bohong. Makanya coba dah lihat tuh, ya, coba lihat itu. Ada nggak tuh surganya Bu? Itu di kaki ada surganya kagak? Dia bingung, Ustaz, masa iya katanya surga kok begini amat ya katanya. Kenapa emang? Ini kok surga katanya pada bolong begini? Surga kok katanya pada belah-belah begini? Eta mah lain surga, kalau cek bahasa orang mampir mah eta ngaranna rorong. Aya nu rorombeheun aya. Coba kita tinggal aja robehanan eta. Masya Allah ya Rabb. Ya. Artinya apa? Di telapak kaki ibu kita, Masya Allah, dengan ridhonya orang tua kita, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kata Bang Haji Omama, ridho apa? Ridho apa gimana bahasanya? Jadi lupa gua tuh. Dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teroreng memang ada begituannya. Lo ngapa diem baik dulu? Masya Allah ya Rabbi. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya menjadi kenyataan. Makanya bismillah, yuk beres acara maulid malam hari ini. Bye-bye kita sama orang tua kita. Insya jangan sampai kita sakitin orang tua kita. Ini jangan sampai bahasanya maulid tiap tahun di mana tempat kita datengin. Jangan sampai di maulid tiap tahun di mana tempat kita ramein. Jangan sampai di maulid tiap tahun di mana tempat kita ramein, kita datengin. Masya Allah ya, tapi beres acara maulid, kadang ada anak yang masih kurang ajar sama orang tuanya. Benar gak? Ada nggak anak yang masih kurang ajar sama orang tuanya? Hah? Ada nggak anak yang kurang ajar sama orang tuanya? Ini kadang aneh, maulid di mana tempat kita datengin, maulid di mana tempat kita ramein, beres maulid nanya di kagak sama orang tua, negor di kagak sama orang tua. Kadang ada anak bawaannya kesel mulu sama orang tuanya. Ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu, ada. Makanya insya Allah beres maulid gak boleh kayak begitu lagi. Amin ya Rabbal. Ini kita bicara akhlak. Jangan sampai kita bicara innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi alam ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mano. Ini mungkin malam, mungkin monyong sianya mau gua. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sia-sia. Walaupun saya orang Depok, tapi saya bisa dan ngerti bahasa Sunda, sia-sia banget, maka rasa itu kira-kira tuh bahasanya ya, untuk menyempurnakan akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ibu, saya ingetin, bapak, ayo kita sama-sama mengingatkan, beres acara maulid kita perlu tambah sayang sama orang tua kita, lebih-lebih kepada ibu kita. Insya. Caranya bagaimana? Orang tua masih hidup, datengin.
Orang tua masih hidup, datengin. Orang tua udah kagak ada, yuk kita doain. Itu gampangnya udah. Orang tua masih hidup, datengin. Jangan sampai nanti ada orang tua ngomong sama saudara, ngomong sama tetangga, ngomong sama temennya, anak mah banyak, cucu mah banyak, tapi satu pun kagak ada ingat sama gua. Masya Allah ya Rab, sedih bahasanya orang tua, anak ada, cucu ada, menantu ada, tapi satu pun gak ada yang mau datang ke rumah orang tuanya. Masya Allah, sedih. Makanya sekarang saya tanya, anak datang ke rumah orang tua pantas kagak? Hah? Ini pada diem ya? Woi, anak datang ke rumah orang tua pantas kagak? Anak datang ke rumah orang tua bagus kagak? Bagus anak datang ke rumah orang tua. Pantas banget minimal sebulan sekali kita datang ke rumah orang tua kita. Pak, datang ke rumah orang tua, apalagi tanggal muda awal bulan habis gajian, datang kita ke rumah orang tua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya kabar orang tua kita, bapak, mama, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Tanya lagi, Pak, bukan duit Pak, mah? Alhamdulillah duit mah duit mah habis. Emang kenapa lu nanya duit? Bapaknya penasaran. Emang kenapa lu nanya duit? Enggak, kira dia masih ada. Emang kalau bapaknya lu mau ngapain? Biasa. Nah kira-kira biasanya dimampir apa ini? Hah? Minjem. Masih mending bang, minjem mah bahasanya ngegantiin, minjem bahasanya dia. Lah kan kadang mah ada anak yang bawaannya minta baik sama orang tuanya. Bener gak tuh? Ada nggak anak yang suka minta mulu sama orang tuanya? Hah? Banyak. Ada anak yang masih minta baik sama orang tuanya, ada. Sebelum nikah minta sama orang tua, awal-awal nikah minta sama orang tua, sampai sekarang udah punya anak satu, punya anak dua, masih baik minta sama orang tuanya. Ada yang begitu ada? Ada yang kayak begitu ada? Orangnya ada yang pakai peci warna apa? Astagfirullah. Lu kalau pakai tering aling-aling bisa itu. Loh, langsung nyamber, Pak. Ada orangnya ada yang suka minta mulu sama orang tuanya, ada yang pakai peci warna apa? Putih. Lu punya dendam apa sama gua lu? Emang gua salah apa? Ini kan jadi kalau kayak begini mah rasanya gua rada nyesal pakai peci putih nih kalau kayak begini. Masya Allah ya Rabbi. Jadi orangnya ada yang pakai peci warna putih, betul? Lagi duduk apalagi diri orangnya. Allahu Akbar. Jadi orangnya lagi diri, pecinya warna putih. Orang Bogor apa orang Depok? Suek banget. Lah itu mengincar buah pisang ini. Ya Allah ya Rabb. Jadi duit habis Pak, habis duit Pak. Beras masih ada mah beras. Alhamdulillah beras mah masih ada. Berapa liter lagi? Ada kali 10 liter mah. Buruan mak bagi 2, 55. Ya. Bukan yang ngasih, yang ada malah minta. Tapi saking sayangnya orang tua sama anak, dikasih aja kalau buat anak. Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Dikasih kalau buat anak mah Masya Allah ya Rabbi. Tapi kadang punten Pak Ibu mohon maaf, kadang kurang ajarnya anak sama orang tua. Giliran orang tua kangen sama anak, giliran orang tua kangen sama cucu, dilihat anaknya, dilihat ditengokin juga cucunya, datang ke rumah anaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata suami kita, Bu, perasaan gua kenal suara. Pas diintip dari jendela beneran bapaknya, mamanya main. Langsung instruksi dari suami kepada istri dan juga anak-anaknya, woi buruan umpetin yang ada di rumah. Ngapa emang? Habis tadi dimintain sama orang tua kita. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kata orang Depok, jablok bocah begini. Ya iya jablok. Masya Allah ya, masa iya ada anak kebangetan pelit sama orang tua, ada anak kebangetan gak mau ngasih sama orang tua. Sekarang saya tanya, anak pelit sama orang tua pantas kagak Pak? Hah? Anak pelit sama orang tua bagus kagak? Kagak ada pantas-pantasnya, kagak ada bagus-bagusnya anak pelit sama orang tua. Betul? Apa dasarnya? Lawang dulu orang tua semuanya buat anak. Bener gak Pak? Tuh bapak kerja dari pagi nyampe siang, siang nyampe sore, sore nyampe malam, malam nyampe pagi. Bahkan ada yang kerjanya bapak kagak pulang-pulang. Waduh, Bang Toib ini mah.
Nggak kerja kalau balik-balik, buah nyangkut di rumah janda kali ini. Ya Allah ya Rabb, capek Pak kerja, capek. Emang duitnya buat siapa? Buat anak. Betul juga. Rumah digedein lagi, rumah ditingkatin lagi, rumah ditambah kamar lagi. Emang tuh kamar buat siapa? Buat anak. Ya kan? Masya Allah ya Rabb, motor beli lagi yang baru. Lah kan yang dulu juga masih ada. Biarin yang dulu mah yang jelek kan buat saya. Emang tuh motor baru buat siapa? Buat anak. Rumah di tanah dibeli 100 meter, 200 meter, 300 meter. Lah kan mahal harganya. Biarin, mumpung tahun ini lebih murah, tahun besok lebih mahal lagi. Emang tuh tanah buat siapa? Apa jawaban kita orang tua? Investasi buat anak. Orang tua membahasanya buat anak, buat anak, buat anak, padahal belum tentu nanti yang punya anak buat orang tua. Betul? Betul? Makanya gue mengedebat kalau ada anak yang pelit sama orang tua. Sebel banget kalau ada anak yang pelit sama orang tua. Ada anak yang pelit sama orang tuanya, ada. Ada anak yang pelit sama orang tuanya, ada. Ada orangnya, ada. Orangnya ada. Orangnya ada. Yang pakai kerudung warna apa? Nah, nggak bakalan kena gua, nggak bakalan kena. Ayo lu mau incer gua lagi kan? Nggak bakalan kena gua nggak pakai kerudung ceritanya. Ada orangnya, ada yang pakai kerudung warna, hah? Coklat. Kerudung warna apa? Coklat. Lah, lu apa itu mah? Lu itu, lalu ngapa jadi nutup muka? Emang lu bisa yang kerudung coklat itu? Baju hitam kerudung coklat. Masya Allah ya Rabbi. Itu ngomong-ngomong namanya siapa itu? Hah? Namanya siapa dia? Siapa? Siapa? Burasna. Burasna. Lah itu malontong. Lah buras pisan itu. Masya Allah ya Rabbi. Rasna. La ilaha illallah. Si Rasna bisa ini. Masya Allah ya Rabbi. Jadi anak yang pelit sama orang tua kita udah tahu sekarang siapa namanya. Burasna. Kata Rasna, gue nyesel datang suwe banget katanya begitu gue kena. Hei, karena begini bahasanya, kalau ada anak yang pelit sama orang tua, jangankan dalam bahasa hadis, jangankan dalam bahasa ayat, dalam bahasa sairan pun anak yang pelit sama orang tua mau disindirin. Betul bu? Betul bu? Betul Rasna, betul? Masya Allah Pak punten Pak, ini ada sairan nyindirin anak yang pelit sama orang tuanya. Pokoknya yang pelit malam ini mah kena aja udah. Kata yang pelit, hanjakal aing datang. Kasih tahu ya bu ya, kasih tahu jangan, kasih tahu jangan. Biarin yang pelit kesindir, biarin. Yang pelit kesindir, biarin. Mual ngambek mual, mual ngambek mual, mual ambekan mual, modas ya ambekan matu. Dan mual-mual ya tuh. Punten ibu bapak Kiai, mohon maaf, ini mas sairan nyindirin anak yang pelit sama orang tuanya. Pokoknya yang pelit malam ini mah kena aja udah. Rasna dengerin lu. Rasna kena sama lu. Ini sairan nyindirin anak yang pelit sama orang tuanya. Kenapa boleh keprok ini? Pencah-pencahe keket mengkene mereke. Tetapi itu bantuan aing capek buntut kesiran. Betul? Teruskan kajian anu pelit kasindiran kajian, anu pelit kasindiran kajian. Mual ngambek mual balik mual sering dong diri ya nggak balik ke dong diri. Ulah korek kuraja kaya halara hirup loba baraya tong sieun sangsara pia di dunia
ngan sementara moal salilana rizki titipan harta amanah. Betul? Rizki titipan bu, pak, harta aman. Teruskan. Encan capek, encan capek, encan haradang, encan. Pada aing haradang rasna ini ketahanan. Masya Allah ya Rabbi. Najan loba harta moal senang hati kasasama mere gehese mere gehe. Belum kompak, mere gehe. Sekali lagi, mere gehe. Ujungnya kagak enak terpisan bandan. Masya Allah, saya mah dari awal gimana caranya biar enak, biar bagus, merdu-merdu, sampai ngeden-ngeden gua bu. Lah dia main enak be, jawabannya mere gehe se, nganjlok bisa. Masya Allah, pakai lagam nggak mau pakai lagam. Lah kan ini mah lagi bahasnya seni. Hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan mudah. Ini mah seni, kudu pakai lagam. Dengerin, makanya jangan asnak dengerin. Kudunya begini, meregehe se. Begitu. Coba sekali lagi, meregehe. Mau baik gua kerjain. Ya Allah ya Rabb, jangan pelit mah meregehe. Saya bilang segitu orang tuanya pelit, apalagi buat orang lain. Segitu orang tuanya pelit, apalagi buat pembangunan masjid. Segitu orang tuanya pelit, apalagi buat acara maulid. Makanya beres acara malam hari ini, kagak boleh lagi ada cerita anak yang pelit sama orang tuanya. Dasarnya apa? Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh orang tua dulunya juga semuanya buat anak. Betul Pak? Dulu orang tua sayang sama kita, pantas banget kalau sekarang kita yang kudu sayang sama orang tua kita. Insya itu orang tua masih hidup datangin, orang tua udah kagak ada, yuk kita doain. Ini akhlak nih Pak. Jangan sampai bahasanya maulid di mana tempat kita datengin, maulid di mana tempat kita ramein. Beres maulid nanya dia kagak sama orang tua. Orang tua udah meninggal, didoain di kagak sama kita. Ini salah model kayak begini Pak. Makanya yuk, salah satunya yang harus kita perbaiki setelah beres acara maulid adalah akhlak sama orang tua kita. Insya orang tua masih hidup datengin, orang tua udah nggak ada, kita doain. Karena dasarnya apa? Saya baca dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua, kalau tidak salah halaman 142, Nabi kita bersabda, ana arwahul mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila samai dunya. Roh-roh orang yang beriman turun ke samai dunia itu tiap malam Pak. Dia ada di sekeliling rumah kita, teriak ribuan kali. Apa kata mereka? Para arwah orang tua kita, kakek moyang kita, nenek moyang kita, hai keluargaku, hai orang-orang yang telah membagi-bagikan hartaku, kebunku, sawahku. Apakah di antara kamu yang mikirin aku dalam kubur? Ingat aku dalam kubur. Apa yang kau miliki saat ini ialah punya pada waktu dahulu. Ya kan kalau kita pikir benar juga Pak. Kebun yang kita punya asalnya punya siapa? Orang tua. Sawah yang kita punya, rumah yang kita punya, bandar yang kita punya, ini asalnya punya orang tua. Makanya kalau ada anak ngomong, orang tua gua mah kagak ngasih apa-apa. Mendasar orang tua pelit. Mendasar orang tua kagak tahu anak susah. Mendasar orang tua kagak punya jasa. Kalau sekolah modal sendiri, kawin modal sendiri, bikin rumah modal sendiri. Orang tua macam apa kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kalau ada anak ngomong kayak begitu Bu, jauh pakai bahasa mampir, emang siap keluar lubang batuk penuh siap. Atau menikah cideta anak ngomong gitu kalau jadi kolot. Nah, ingat adanya kita karena adanya orang, suksesnya kita karena dasarnya dari orang tua. Makanya beres maulid singkatnya, semakin cinta kita kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk hormatin orang tua, apalagi ibu kita. Karena yang namanya wanita itu sekarang dulu dihinakan, sekarang wanita sudah dimuliakan. Jangankan dalam bahasa hadis tadi Pak, dalam bahasa Indonesia saja wanita sekarang sudah mulia Bu. Gak ada ceritanya Jakarta namanya bapak kota, ada juga Ibu.
Gak ada ceritanya hari bapak, ada juga hari. Gak ada ceritanya di jempol, yang namanya jempol paling gede namanya bapak jari, ada juga ibu. Gak ada ceritanya nanti bulan April namanya hari Kartono, ayah ke hari. Hidup ibu. Belum kompak, angkat lagi tangannya. Hidup ibu. Hidup ibu. Merdeka. Takbir. Serbu. Udah 2 kali Pak, 2-0 kita diserbu sama ibu-ibu semuanya. Masya Allah ya Rob, hebat. Maka singkatnya gini aja Bu, yang sudah mulia sekarang ini jangan lagi dihinakan dengan sikap dan perbuatan yang salah dalam hidup kita. Siap? Yang sudah jadi ibu, jadilah ibu yang dikatakan madrasatul ula, madrasah pertama, sekolah pertama, guru pertama, pendidik pertama buat anak-anak kita. Baik ibunya, baik juga nanti anak-anaknya, insya Allah. Yang sudah jadi istri, jadilah istri yang solihah untuk suaminya. Amin ya rabbal alamin. Jangan kaget ya Pak ya, sekarang udah hari apa sekarang? Hari Sabtu, besok Minggu tanggal 21, lusa berarti hari Senin tanggal 22. Insya Allah nanti karena istri kita udah beres acara maulid, ada perubahan sikap dari istri untuk kita semua yang jadi suaminya. Alhamdulillah, tambah solehah ya Bu ya. Kata Nabi, istri yang soleh itu dilihatnya aja nyenengin. Kata Nabi, istri soleh itu dilihatnya aja ngebanggain. Kata Nabi, istri yang soleh itu dilihatnya aja nenangin, nentremin. Itu istri solehah. Makanya jangan kaget ya Pak ya, insya Allah nanti beres maulid Senin besok ataupun lusa, istri kita pas kita mau berangkat kerja nyiapin segala kebutuhan kita. Biasa suami kita Bu kalau berangkat kerja pakai kemeja, jangan lupa siapin kemejanya. Udah dipakai kemejanya, jangan lupa pakai indasinya. Udah dipakai indasinya, jangan lupa pakai injasnya. Ambilin tasnya, siapin alat komunikasinya, handphonenya, tablet, sirup, puyer, masukin semua. Ngomong-ngomong, ibu-ibu di sini suka begitu kagak? Hah? Suka pakai indasi kagak? Hah? Kagak pakai indasi kagak? Suka pakai jas kagak? Jadi dasi nggak pernah, jas juga nggak pernah dipakein. Emang lu pakein apa? Ini kagak, itu kagak. Hah? Ya lagian Ustadz lebay banget. Emang suami gua mau kerja di mana pakai dasi? Emang suami gua mau kerja di mana pakai jas? Lah ilok katanya cuma mau ngojek doang pakai dasi. Ya Allah ya Rabbi, ya saya mohon maaf nih kalau ada yang sama model profesinya, itu juga baik ya Bu ya, bantu orang banyak malah. Cuma gambarannya kalau suami kita mau ngojek, ambilin jaketnya, begitu Bu, ambilin helmnya, begitu Bu ya, insya Allah. Ini makan kadang boro-boro kayak begitu ya, suami berangkat kerja kadang dicariin dia susah. Ma, berangkat ya? Iya. Salaman dalam waktu tahun. Assalamualaikum sah. Parah banget. Masya Allah ya Rabbi, mulai besok baik-baik sama suaminya Bu ya. Insya Allah suami sebelum berangkat kerja, sebelum ngojek ya udah siapin segala sesuatunya, kasih makan dulu biar semangat kerjanya, biar kuat tenaganya. Ngasihnya dengan bahasa yang bagus. Ayah, Bunda udah masak ngebuat ayah. Nanti ayah sebelum berangkat kerja, ayah makan dulu ya ayah ya. Begitu bahasanya. Nanti kalau nawarnya begitu, suami kita model kayak begini, pasti nanti jawabannya juga bagus. Iya sayang, makasih Bunda. Bentar lagi ayah makan. Begitu bahasanya. Ini akhlak ini, ya kan? Iya, dimakan kadang dimampir mau bukan begitu bahasa nawarnya. Bang, gua udah masak nih Bang buat lu Bang. Nurutin nafsu mah gua segen masak pagi-pagi Bang buat lu Bang. Makanya awas lu Bang, udah capek-capek masak lu kagak makan, gua ketik lu Bang. Masya Allah ya Rabbi. Rasna lu yang kayak begitu. Ini jadi kasih Rasna aja ini. Masya Allah ya Rabb, bahasanya yang bagus ya. Insya Allah. Jangan lupa suami lagi makan kasih minum. Iya doang. Bukan kadang suami lagi makan lupa sama ngasih minumnya sampai kelolodan, kita baru dia ingat sama minumnya. Suami udah iya airnya gue lupa kayak begitu ya. Sambil makan temenin,
Hei, ini suami ibu yang ada di pelataran masjid ini kalau lagi makan temenin, apalagi sambil nyanyiin. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Hari kerasnya. Masya Allah ya Rabb. Ya, suami lagi makan temenin, karena saya yakin Pak, kalau model kayak begini ditemenin makan, saya yakin walaupun nggak ada tampang-tampang romantis, suami berangkat kerja kalau ditemenin makan nggak mungkin langsung seronok boy gitu aja. Pasti nanti bapak pamit sama istrinya, bun, buntet. Bukan lagi bunda, ini mah buntet romanya. Gimana kagak buntet, Ustaz, badannya tambah gede baik. Masya Allah, bun, ayah berangkat kerja dulu ya bun ya. Istri yang salihah manja sama suaminya. Boleh nggak manja sama suami sendiri? Boleh nggak manja sama suami sendiri? Boleh. Siapa yang ngelarang? Loh, ini suami kita, betul. Yang kagak boleh manja sama suami tetangga, tuh baru nggak boleh. Ini romannya ada pelakunya, ini jangan-jangan ini roman begini. Masya Allah, lagi liran sama suami sendiri, galak sama suami tetangga, baik. Gimana ceritanya itu? Awas, ada peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Nanti kayak film Indosiar, kumana. Pinter banget suruh nyanyi tadi. Masya Allah ya Rabb, ya Bu ya. Yang jelas beres maulid, insya Allah tambah solehah yang jadi istrinya. Amin ya Rabbal. Yang sudah jadi ibu, jadilah ibu yang baik buat anaknya. Yang sudah jadi istri, jadilah istri yang solihah untuk suaminya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, tujuan kita memperingati maulid dipastikan adalah karena kita mahabbah, kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya dulu yang saya tanya, Bu, ibu cinta nggak sama Nabi? Antang amat di sini. Ibu cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Alhamdulillah. Sekarang kita tanya bapak-bapaknya, Pak, Bapak cinta nggak sama Nabi Pak? Sayang sama Nabi Pak? Alhamdulillah. Sepakat kita mengatakan cinta dan sayang kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak, rumusnya begini, cinta kita sama Nabi bukan cuma di mulut doang. Cinta kita sama Nabi bukan cuma retorika doang, tapi maknanya kita cinta dan sayang kepada Nabi. Salah satu dari makna cinta Nabi adalah wali amrihi kana muttabi'an. Perintahnya kita ikutin, perintahnya kita laksanakan. Ini baru makna yang sebenarnya kita punya cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang sebenarnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Disuruh apa kita sama Nabi? Disuruh apa Bu? Disuruh sayang sama istri ya. Ini romanya tetangga si Rasna, ini romanya. Masya Allah ya Rabbi. Ya, disuruh sayang sama istri, berarti bapak-bapak juga kudu sayang sama jangan suka nyakitin bin, jangan suka kawin lah. Nah itu katanya begitu. Masya Allah. Emang ada yang udah dimadu di sini? Ada katanya begitu. Masya Allah ya Rabbi. Emang ibu mau dimadu? Jawab biar kencang suami kita biar dengar. Boleh belain dulu nih. Emang mau ibu-ibu di sini dimadu? Emang apa? Gak apa-apa. Lagian usah aneh-aneh aja. Siapa juga yang mau dimadu? Jangankan manusia, hewan pun tak sudi. Bener gak? Betul. Ya Rasna kencang banget suaranya. Masya Allah ya Rabbi. Ya lagian usah aneh-aneh aja. Siapa juga yang mau dimadu? Jangankan manusia, hewan pun tak sudi. Emang udah ada lagunya. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Tarik kerasnya. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Maka pesan saya buat ibu-ibu, was
waspada. Iya, jangan salah, di sini lagi pada diem anteng-anteng banget di sini mah. Masya Allah, di luar mah udah kayak macan. Ya, jadi kita kembali, maknanya cinta kita kepada Nabi adalah kita melaksanakan perintah Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Sholat berjamaah, Nabi perintah. Tuh, ayo buka dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua, awal-awal di juz yang kedua kita sudah bicara tentang masalah fadilah sholat berjamaah. Itu luar biasa. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat kita sendiri. Betul Pak? Betul Pak? Yuk makmurkan masjid kita sesuai dengan perintah tadi ketua DMI kita. Masya Allah ya Rabb, ini masjidnya sudah bagus, ini masjidnya sudah enak, ini masjidnya sudah nyaman, ini masjidnya sudah luar biasa secara fasilitasnya. Tinggal kita ayo menikmatinya, tinggal kita ayo memakmurkannya, tinggal kita ayo melaksanakan ibadah di dalamnya. Karena apa? Masjid adalah sarana taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manajemen masjidnya ada idarahnya, ada riayahnya, ada imarahnya. Jalan itu semuanya, yakin dan pasti ini masjid tambah maju nanti ke depannya. Amin ya robbal, ya robbal, ya rabbal alamin. Ini makan kadang ada orang tetangga masjid kagak ke masjid. Ada nggak kayak begitu Pak? Ini gue boleh ngajak sama bapak-bapak. Hei, lu jangan pura-pura nunduk loh. Masya Allah ya Rabbi. Ada nggak tetangga masjid kagak ke masjid? Hah? Ini ngomongnya takut amat ini jawabannya. Ada orang rumahnya dekat ke masjid tapi kagak ke masjid? Ada orangnya, ada orangnya, ada. Belah mana duduknya? Ketuman amat ya. Masya Allah, lah rumah dekat masjid uyuhan kagak mau ke masjid. Masya Allah ya Rabbi, pantesan suka disindirin sama ibu-ibu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya subuh kesiangan, subuh padahal di Masjid Al-Jauharah sudah berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap ya kan, udah kayak lagam Masjid Nabawi itu. Oh luar biasa ya, begitu modelannya. Emangnya di Al-Jauharah kalau subuh Allahu Akbar, ya kadang yang aki-aki mulu, kadang kalau subuh yang ajan. Masya Allah ya Rabbi, kata yang aki-aki, uyuhan itu dia gua mau Ustaz daripada yang muda agak mau ajan. Masya Allah ya Rabbi ya Pak ya. Ayo dah yang rada muda, suami kita bangunin Bu yang rada muda biar ajan di Al-Jauharah. Insya Allah ya. Nanti suami kita bangunin, Pak, no, di Masjid Al-Jauharah sudah berkumandang azan. Kadang suami kita jawabannya enak banget. Pak, bangun Pak. Doang. Masya Allah saya bilang masih mending itu mah doang. Lah kan kadang mah ada suami yang dibangun subuh susah banget. Pak, bangun Pak, no, di masjid udah azan. Biarin apa ribet banget baru beres, belum beres azannya. Udah beres azannya, biarin belum kayak komat. Udah komat Pak, biarin belum mulai sholatnya. Udah mulai Pak sholatnya rakaat pertama, biarin belum rakaat kedua. Udah rakaat kedua Pak, biarin belum kunut. Udah beres Pak kunutnya, udah beres sholatnya, udah pada bubar malah tuh dari masjid. Biarin emang gua niat ke masjid, suwe banget. Ya, ada kadang suami dibangun susah banget. Makanya saya bilang kalau ada model kayak begini suami dibangun subuh susah, ya enak biar cepet bangun gimana? Disiram. Loh emang suami ibu apaan main siram-siram baik? Jangan pakai siram-siraman, jangan pakai cara yang lain. Sekarang saya tanya, jawab biar kompak. Ayo ibu, sebelah sini juga jawab kompak. Ibu kalau subuh salat subuh kagak? Kalau waktu subuh ibu salat subuh kagak? Salat, kalau salat pakai mukena kagak? Pakai sejadah kagak? Tuh beres salat mukena jangan dibukain dulu. Sejadah yang tadi ibu gelar jangan dilipetin dulu, gelar lagi yang kedua kali. Di mana Ustaz? Di kamar ibu yang ada suami ibu masih tidur. Sholat lagi? Iya. Gimana ya sholatnya? Saya ajarin, apalin buat besok kami.
gelar sejarah depan itu dia tuh gelar sejarah ushol ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Biar kencang takbirnya Allahu Akbar. Insyaallah kira-kira kalau udah digituin yang model kayak begini bangun kagak ya? Yang model kayak begini bangun kagak? Bangun. Pertanyaannya sholat kagak? Kagak. Yang ada apa? Berantem sama bininya. Lu mau doain gua mati lu? Emang udah bosan hidup sama gua? Emang lu mau jadi janda? Begitu modelannya, ya kan? Sholat kagak, berantem yang ada. Makanya yuk Pak, beres maulid, tambah rajin sholat subuhnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Begitu ya Pak ya. Iya, jangan sampai bahasanya subuh kesiangan, isya ketiduran. Kapan kita mau sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan dikatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna. Pak dengerin. Tidak sempurna sholatnya tetangga masjid tapi kagak sholat di dalam masjid. Ada nggak tuh yang begitu? Ada nggak tuh yang begitu? Belah mana rumahnya? Hah? Rumahnya belah mana? Hah? Di sono lu mengincar lagi baik gua ini. Ngincar gua lagi baik rumahnya di mana? Masya Allah di sono kan dia begitu tahu sononya belah mana ini gua jadi bingung ini. Masya Allah ya Rabbi, lah rumah dekat masjid uyuhan betah kagak ke masjid. Giliran mati dibawa ke masjid, ngeselin banget, belagu banget kan kalau lagi kesatin nanti bawa ke masjid. Orang mah Masya Allah Pak, yang namanya di masjid nih, yang namanya di masjid biasanya yang namanya di masjid orang mah diri duduk dia mah belagu banget kalah tiduran. Iya, Masya Allah orang mah di belakang imam, dia mah belagu banget mentang-mentang baru ke masjid kagak tahu dia mah maunya di depan imam loh. Ada yang begitu modelannya. Masya Allah ya Rabb. Makanya singkatnya Pak, beres maulid tambah ramai di masjid. Amin ya Rabbal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mau makmurkan masjid itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau kita cinta kepada Nabi, singkatnya yuk kita cintai masjid kita. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, sholat berjamaah Nabi perintah. Yang kedua disuruh ngaji. Ada pengajian ibu-ibu di sini ada? Hah? Di Al-Jawharah di masjid ini ada pengajian ibu-ibu ada? Tiap hari apa? Masya Allah, ternyata ada Kiai ya. Tiap hari Minggu di sini ada pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah banyak yang ngaji Bu. Hah? Ini ngomong banyak nih jangan pakai senyum bikin gua curiga. Ada yang ngaji ada. Banyak yang ngaji banyak. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya tanya, dari sekian banyak yang ngaji tiap hari Minggu di sini ibu-ibu, ada nggak tetangga majlis yang kagak ngaji? Ada. Rumahnya dekat sama Al-Jawharah tapi kagak mau ngaji ada. Ada yang kayak begitu ada. Ada yang kayak begitu ada. Siapa namanya? Rasna lagi merongan ini. Rasna ngaji lu. Loh, uyuhan betah banget di rumah ya. Kalau ngaji mah kita baca tahlil, betul nggak tuh? Kalau kita ngaji mah kita baca yasin. Kalau kita ngaji mah kita baca sholawat. Kalau kita ngaji mah kita diingetin sama guru-guru dengan tausiah agama dan pelajaran agamanya. Coba kalau di rumah boro-boro ngaji, yasinan kita kagak, betul? Iya, paling scroll TikTok. Iya, scroll TikTok dia, Masya Allah sambil nyanyi malah yang paling parah ingat sama mantan. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu lagi memilikimu.
tak mampu lagi memilikimu. Tarik rasa. Bukan nyanyi Rasna, tapi disuruhnya juga cinta Nabi mah kudu rajin ngaji. Bukan kadang diajak ngaji ada baik alasannya. Bu ngaji yuk, ngapain ngaji sekarang? Ribet ngaji sekarang mah. Belum yang itu dulu dah. Begini bahasanya. Bu ngaji yuk. Emang hari apa sekarang? Lah kan minggu. Loh, Allah wala quwwata illa billah. Gua kira masih hari Sabtu. Ada baik alasannya. Mulai yuk, niat dari semalam pengen ngaji, tapi gimana dong, ini rumah masih berantakan, cucian numpuk, serikan banyak. Gini aja dah, lu berangkat duluan, tak gue nyusul. Itu bahasanya. Tapi kalau beres ngaji, tak gue nyusul. Ada yang begitu. Yang paling parah yang ketiga, ngaji yuk. Ngapain ngaji sekarang? Ngaji sekarang meribet. Entar ngaji mah kalau anak udah gede, anak udah ada jodohnya, di rumah mau hajatan, baru datang pengajian. Nah, ini mah ceritanya ngajinya mau ngundang, giliran mau hajatan, baru datang pengajian. Assalamualaikum waalaikum. Kata yang udah biasa ngaji, kata si Rasna, tungguin lu ngaji begitu. Jadi gitu mah rada-rada ngambek, lu mau begitu, sebenarnya gua ngaji lu tumbenin. Yang sebelahnya malah nambahin, insaf merun. Lebih parah, insaf merun. Ya Allah, ya Rabbi, yang sebelahnya rada bagus akhlaknya ibu, nggak boleh ngomong kayak begitu. Kali aja niatnya beneran pengen ngaji, bagus kalau niatnya beneran pengen ngaji. Gua senang yang ada, tapi normal hati marah nggak bisa dibohongi. Rada-rada curiga, begitu. Iya, rada-rada curiga. Bener baik, minggu pertama ngaji, kedua ngaji, ketiga ngaji, sampai minggu keempat dia ngaji. Ngedeketin Pak Ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Bu Ustadznya. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Alhamdulillah Ustadz. Ustadznya, saya itu lagi girang, lagi bahagia. Kenapa emang? Alhamdulillah anak saya udah dapat jodoh. Oh begitu? Iya. Jadi mesti gua ngapain sekarang? Ya ngundang sama Ustadz, ngundang sama Ustadznya, tolong sampaikan kepada jamaah, nanti minggu depan pengajian ditarik ke rumah. Oh begitu? Siap, insya Allah nanti saya hadir beserta jamaah. Kata si Ustadz, kata si ibunya, atuh ya Ustadz, kudu hadir, bahkan lu sebulan ngaji di sini. Masya Allah, sebulan-bulannya dibangkit-bangkit sama dia. Beres hajatan di rumahnya, kita datang ke rumah dia, ketemu lagi minggu depan, kagak datang lagi ngaji. Tadi udah curiga dari awal tinggal ngomong begini sama temannya. Tuh, kan? Kata gua juga. Masya Allah, itu bahasa saya di Depok. Kalau bahasa mampir mas Sunda berarti begini bahasanya. Tuh kan, cek aing ge. Nah, eta mah jelema ngaji rek hajatan doang, ngaji rek aya butuhna doang, beres hajatan. Dia datang. Aing begitu aja. Aing begitu aja. Belah mana diukur? Masya Allah ya Rabbi. Makanya Pak Bu beres maulid tambah rajin ngajinya. Amin ya Rabbal. Ibunya tiap hari Minggu, bapaknya tiap malam apa? Nggak jadi pada diem baik. Oi, ibunya tiap hari Minggu, bapaknya tiap malam apa? Hah? Ada pengajian bapak-bapak ada kagak? Ada tiap malam apa? Hah? Malam Minggu, malam Ahad, ya Alhamdulillah kata bini kita, lu ngaji di mana lu? Kayak begitu. Masya Allah. Tiap malam Ahad alhamdulillah ada pengajian bapak-bapak. Saya senang guru kalau nggak dengar kayak begini. Artinya memang beneran ada. Loh, emang ada yang nggak beneran ada? Demi Allah saya katakan, wallahi 2012 sampai sekarang saya pokoknya masih ingat. Kalau bulan udah lupa, apalagi tanggal, apalagi hari udah lupa udah. Kalau tahunnya masih ingat 2012. 13 tahun yang lalu di salah satu tempat. Mohon maaf kalau bahasa kabupaten masih Kabupaten Bogor juga. Cuma kalau dari sini mah jauh, ada 2 jaman nyampe ke sono. Waduh, jauh berarti. Ya, saya nanya dengan pertanyaan yang sama, nanyanya sama ibu-ibu juga sama. Ibu ngaji nggak Bu? Ngaji. Tiap hari apa? Selasa sama Jumat. Saya masih ingat tuh hari ini juga, Selasa sama Jumat.
Selasa ngaji, Jumat ngaji, ibu-ibu di majelis taklim yang sama. Kalau ibunya ngaji tiap hari Selasa dan Jumat, saya tanya, bapaknya ngaji tiap malam apa? Gak ada satupun bapak-bapak yang jawab. Gak ada satupun yang jawab. Ibu-ibu yang bantuin jawab. Apa jawaban ibu-ibu? Bangkrut. Tapi begitu. Gua kaget pada pengajian bangkrut. Saya dah, kalau orang Depok, saya dah pengajian bangkrut. Ujung lah pengajian bangkrut. Lah kalau pabrik bangkrut, saya bilang wajar pabrik, betul? Iya. Kalau dagang bangkrut, wajar dagang. Bisnis bangkrut, wajar bisnis. Lah kalau pengajian bangkrut, kalau orang Depok, lah pengajian bangkrut, begitu bahasanya. Ujung dah, jangan ada lagi bahasa pengajian bangkrut. Saya baca dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, apa kalimatnya? Nabi bersabda, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanhu talabul ilmi fid dunya falam yatubhu. Orang yang paling sedih, orang yang paling langsa, orang yang paling belangsak nanti dia hilang adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, tapi tidak dipergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Waktunya ada, kesempatannya ada, tempatnya sudah ditentukan juga oleh kita, gurunya juga sudah ada di tengah-tengah kita, teman yang ngaji juga sudah ada, masih kekeh nggak mau ngaji juga. Aneh tuh orang, tunggu tanggal mainnya, celaka. Bahkan kita akan menjadi orang yang paling menyesal nanti di akhirat sana. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yuk kita ngaji, insya ibunya tiap hari Minggu, bapaknya tiap malam Minggu, ngaji kita di Al-Jauharah namanya, insya Allah. Yang terakhir, tujuan kita memperingati Maulid adalah lisyafa'ah. Apa katanya? Lisyafa'ah. Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena singkatnya, Nabi itu cinta banget sama kita, Nabi itu sayang banget sama kita. Bahkan Masya Allah, saking sayangnya, saya pernah dan sering membawa jamaah melaksanakan ibadah umroh. Itu kalau lagi bawa jamaah umroh, Pak, bapak-bapaknya saya ajak masuk lewat pintu bagus salam, pintu nomor 1 di Masjid Nabawi. Masuk kita ke dalamnya dengan penuh ketawaduan, Masya Allah. Tapi nanti kita akan melewati satu posisi di mana ada di samping kiri kita, Pak, tulisan yang merupakan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalimatnya? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Masya Allah. Syafaati, syafaatku, kata Rasulullah, li ahlil kabair, untuk mereka orang-orang yang banyak dosanya, min ummati, daripada golongan umatku. Luar biasa, Pak. Nabi sebegitu cinta dan sayangnya kepada kita yang menjadi umatnya. Bahkan ahli dosa sekalipun, mohon maaf, bukan bapak, boleh jadi saya, ya Allah ya Rabb, insya Allah kita mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk laksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa orang yang berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Rasulullah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Di saat orang lain udah meninggalkan sunnah, di saat yang lain sudah tidak peduli dengan sunnahnya Nabi, di saat yang lain udah nggak mau berjamaah, di saat yang lain sudah tidak mau ngaji, tapi kita yang tampil berjamaah, tapi kita yang tampil membaca Al-Quran, tapi kita yang tampil untuk melaksanakan ibadah, termasuk ngajinya, maka insya Allah inilah orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya yuk laksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, insya Allah. Termasuk apa? Perbanyak baca sholat, hasilnya syafaat. Amin ya Rabbal. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa orang yang baca salawat, Pak, 1 kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan 10 rahmat bagi kita yang mau membacanya. 10 rahmat ini luar biasa, karena puncak daripada rahmatnya Allah adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya ampunan Allah itu adalah, puncaknya rahmat Allah itu adalah ampunannya Allah. Punten Pak, sadar kita hidup ini banyak salah,
Ya Pak ya, sadar hidup ini banyak dosa, sadar hidup ini banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untung adanya sholawat. Kalau kata guru saya dulu waktu saya masih mondok, kalimatnya begini: amalan di akhir zaman anu mual ayah hapakna ngaos sholawat. Gitu bahasanya. Ya, saya nikmati bahasa guru saya ngomong begitu dulu waktu di pondok. Amalan di akhir zaman anu mual ayah hapakna ngaos sholawat. Makanya bismillah, ayo Bapak Ibu perbanyak baca sholat, hasilnya syafaat. Tim hadroh siap, tim hadroh siap. Kita sama-sama kerja ini, lu jangan diem baik lu. Ya Allah ya Rabb, siap, ayo main hadroh lagi, ya kan? Biar seimbang kita, jangan gua doang yang capek nih, lu dibayar gua dibayar ini. Siap. Baik ya, Ibu baca salawat sebelum saya ini, kita sama-sama baca salawat. Bapak juga baca salawat, oke? Yang gampang-gampang aja ya. Ya, tibil qulub sama salat busra aja. Siap? Ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wal dawati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wal awaliya wa afiyati abdali wa shifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bi yawmina hatta ila yawmil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina min yawmina hatta ila yaumil akhir. Masya Allah ya. Raos teh ngeunahun teh enakeun gak baca sholawat. Alhamdulillah, insyaallah yang rajin baca sholawat dapat syafaat bahkan dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Kata Nabi, orang yang pertama dan dekat dengan Nabi nanti bersama di akhir nanti adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Masya Allah, makanya perbanyak baca sholawat. Apalagi ibu yang masih punya bocah kecil kayak begitu, dekat di sampingnya si Rasmi buat lihat itu. Masya Allah, Bu, itu bocahnya masih kecil. Kalau nanti mau tidur jangan dinyanyiin, tapi disalawat dulu. Ya Bu ya, pantes banget kan udah lagi begitu bocah diempok-empok, ditidurin, disalawatin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salat
Salamullah ala Yasin bila tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Mantap, masya Allah. Enak kan gak tuh? Pantes gak kalau sekiranya bocah diempok-empok ditidurin bahasanya sambil nyanyi sambil sholawatin kayak begitu? Pantes kagak? Pantes. Daripada bocah diempok-empok ditidurin, bukannya malah disolawatin, malah dicurhatin sama emaknya. Gara-gara semalam habis berantem sama suaminya, bukan disolawatin, malah dinyanyiin, curhat emaknya waktu bocah. Wanita mana? Wadah. Pasti datang apabila suami nanya. Kau siksaku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Masya Allah ya Rabbi. Kata bocahnya, syukuri rumah begitu. Ntar kalau nyanyi kayak begitu, makanya jangan kayak begitu ya mak ya. Bacain salawat, insya Allah hasilnya syafaat. Ibunya dapat syafaat, nanti anaknya jadi cinta salawat. Karena kata Nabi, adibu auladakum ala salasati sholin hubbi nabiyikum. Ajarkan anak kita 3 perkara, salah satunya adalah cinta kepada nabinya. Insya Allah, mudah-mudahan ya kita dapat syafaatnya, karena dikatakan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwani muktahimi ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Beliaulah Habib, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih hati kita semuanya. Alladzi turja syafa'atuhu, yang diharapkan adalah syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, dari sekian nabi yang ada nggak bisa ngasih syafaat, dari sekian banyak rasul tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkatnya, supaya kita diakui dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, perbanyak sholawat dan cintai apa yang menjadikan sunnah-sunnahnya Nabi, insya Allah. Ayo Pak, diisi masjidnya dengan berjamaah. Ini masjidnya adalah tanggung jawab kita bersama. Abah Endan ini cuma diamanatkan untuk menjadi ketua DKM-nya saja. Tapi kalau kita bicara yang namanya kewajiban memakmurkannya adalah kewajiban kita semua. Maka bismillah, beres maulid, tambah ramai lagi jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat disampaikan. Loh, lama amat ini ceramah, sejam 20 menit saya ceramah ini ya. Hah? Terus nyampe jam berapa di sini biasanya? Hah? Nyampe subuh. Loh, dikira gua golek kali ya. Buset, udah parah amat ibu di sini. Nyampe subuh katanya, dikira gua golek kali ya. Masya Allah, kebetulan subuh nih Pak. Yang tahu mah besok jadwal saya tiap hari Ahad. Ba'da subuh jadwal saya ngisi kajian di Masjid At-Tahir ya. Tahu Masjid At-Tahir? Hah? Yang tahu nggak tahu, yang tahu mah kagak, emang lu belum pernah ke sono ya kan. Masjid At-Tahir yang punya Pak Erick Thohir, keluarganya Pak Haji Thohir ya, Pak Haji Muhammad Thohir yang punya ayahnya daripada Erick Thohir. Masya Allah ya Rabbi, itu tiap minggu saya ada di sana, Ahad pagi saya ada di sana. Insya Allah yang ada waktu dan kesempatan bolehlah kita ngaji bareng di sana setiap Ahad. Jadi kalau hari Sabtu pagi ya itu Ustaz Aris ya, dia kajian fikih, kalau saya bagian kajian hadis. Nah, oleh karena itu insya Allah setiap hari Minggu Ahad berarti nanti pagi jam subuh saya sudah ada di sana, lalu kemudian beres subuh langsung kita kajian sampai waktu syuruk. Nah, oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan sampai di sini saja guru. Hapunten lahir batin ya Bapak, mohon maaf lahir batin. Rasna gue ingat lagi baik, mohon maaf lahir batin. Gue nyampe kapan dia nggak bakalan lupa sama dia, itu orangnya. Gue tengetin pokoknya sama dia orangnya. Masya Allah, buras. Nah,
Ya kan, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin ya Bu Rasna ya. Gue ingetin, ngaji lu ngaji ya, ngaji lu jadi rumah baik Rasna ya. Insya Allah pada baik sama suami ya, insya Allah baik sama orang tua, jangan pelit sama orang tua ya Rasna ya. Ya begitu. Kata Rasna apa jadi gua yang diincar gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bagi dua apanya bagi dua? Yo, domain bagi dua, wah punya gua itu. Tadi mau dibagi dua katanya, loh tega amat. Baik, terima kasih atas segala perhatian Ibu. Mohon maaf lahir batin ya, sudah setia menemani saya di sini. Masya Allah sampai itu bocah masih anteng juga sekarang, apalagi udah tidur berat, Romani itu megangin dia. Masya Allah, semuanya terima kasih Ibu ya, Bandan, guru-guru semuanya, Kiai, mohon maaf semuanya lahir batin. Insya Allah nanti lain waktu dan kesempatan dapat dilanjutkan kembali. Insya Allah, mudah-mudahan berkah usia kita, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, insya Allah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.